Persiapan logistik merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung suksesnya pesta demokrasi pemilu tahun depan. Pemilihan umum kian dekat. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara perhelatan besar itu mulai bersiap. Prakualifikasi pengadaan logistik pemilu telah dimulai sejak November lalu. 80 perusahaan lolos administrasi prakualifikasi sebagai peserta tender. Lelang logistik pemilu dilakukan dengan sistem elektronik sehingga tidak melibatkan komisioner. Sistem ini diharapkan mampu mengawal proses tender secara transparan. Semua nanti pakai berita acara, apabila kelebihan akan dikembalikan juga. Jadi tidak terlalu persoalan kalau itunya. Karena biasanya dalam proses pelipatan akan ada terjadi masalah-masalah. Apalagi nanti kalau misalnya dalam pengepakan dari pabriknya tidak begitu baik, maka kemudian akan terjadi kekurangan itu. KPU telah menyiapkan 2,9 triliun rupiah untuk pengadaan logistik pemilu. 844 miliar dari nilai itu akan ditenderkan di pusat. Selebihnya merupakan biaya produksi yang didesentralisasikan ke pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Bagaimana KPU menyiapkan logistik pemilu untuk pesta demokrasi tahun 2014? Sejauh mana KPU menyiapkan logistik untuk pemilu mendatang? Saya bersama staf ahli KPU Pusat, Udi Prayudi. Mas Udi, sudah beres persiapan logistik pemilu? Ya, sedang berjalan karena ini logistik pemilu salah satu urat nadi suksesnya pemilu. Artinya kita memang harus benar-benar merencanakan seluruh kebutuhan logistik pemilu ini dengan baik. Sehingga pada hari dan waktunya nanti ketika dibutuhkan semua sudah tersedia dengan baik. Ya, ini karena 3 bulan lagi menjelang pemilu ini. Betul. Nah, lelang kan sudah dilakukan secara online. Ya. Lelang tender apa saja yang ditawarkan, Mas? Iya, artinya ada beberapa hal yang harus dilakukan. Artinya ada pembagian, ada di pusat, di KPU RI, di KPU provinsi, di KPU kabupaten kota. Untuk di pusat itu yang terpenting yang saat ini dilakukan adalah proses pengadaan surat suara. Ya, ini yang paling penting, jangan sampai nanti ketika pemilu surat suaranya nggak ada. Ini kan repot juga, siapa yang harus dipilih. Kira-kira demikian. Nah, surat suara ini yang pertama, yang kedua itu terkait dengan segel. Ya, karena semuanya harus kita segel, jangan sampai katakan ada barang-barang yang sifatnya barang cetakan negara ini yang tidak tersegel dengan baik. Yang ketiga itu tinta untuk menandai apakah bahwa pemilih sudah mencoblos, menggunakan hak pilihnya. Samping itu juga ada untuk alat bantu tunanetra. Ya, artinya template untuk tunanetra. Kita harus juga menjamin saudara-saudara kita yang katakanlah memiliki keterbatasan itu juga kita fasilitasi. Nah, ini yang sedang berproses di KPU Pusat. Dan ditenderkan, ya, begitu. Nah, ya. Mas Udi, dari sekian banyak puluhan, mungkin bahkan sebelumnya ratusan yang mengajukan tawaran untuk menjadi peserta tender, begitu. Ya. Nah, bagaimana kemudian KPU mencegah perusahaan-perusahaan hitam yang menjadi peserta? Iya, kita bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, ya. Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, termasuk juga LKPP, lembaga yang dibentuk negara untuk khusus katakanlah mengawasi proses-proses pengadaan barang dan jasa. Jadinya kita tinggal lihat saja kalau ada katakanlah perusahaan-perusahaan hitam, katakan perusahaan-perusahaan nakal, itu ada daftar blacklist dari sudah ada daftar blacklistnya dari lembaga tersebut. Ya, artinya kita tinggal tidak meloloskan atau tidak memanfaatkan jasa-jasa mereka yang notabene memang dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan. Bagaimana kemudian mengawasinya? Karena tidak menutup mata, Mas Udi, perusahaan-perusahaan pemenang tender ini seringkali melakukan kecurangan, begitu kan, mulai dari misalnya markup nilai barang atau juga memproduksi barang tidak sesuai dengan ketentuan. Bagaimana kemudian KPU mengawasi ini atau mengantisipasi supaya tidak terjadi? Iya. Berdasarkan Perpres 70 2012 tentang pengadaan barang dan jasa, yang namanya markup itu kecil kemungkinan terjadi karena kita sudah menentukan HPS, ya, harga penilaian sendiri. Artinya katakanlah surat suara dengan ukuran sekian, warnanya sekian, spesifikasinya sekian, harganya paling mahal sekian. Artinya otomatis sekarang mereka yang punya katakanlah
perusahaan-perusahaan yang memenuhi persyaratan, katakan mereka sudah punya izin, kelengkapan izin dan lain sebagainya, punya pengalaman untuk melakukan pencetakan kalau dia perusahaan pencetakan, punya kemampuan untuk membuat segel, tinta pemilu dan lain sebagainya. Kalau mereka juga pembayar pajak yang jangan-jangan mereka ngemplang pajak dan lain sebagainya, ini tentunya juga kita harus antisipasi. Dan seperti yang tadi kami sampaikan, kita bekerjasama dengan pihak-pihak yang katakanlah berkompeten seperti Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia. Terus ada LKPP, lembaga katakanlah yang khusus bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa, termasuk juga dengan KPK pun kita bekerja sama begitu. Nah, kalau misalnya dari markup kecil kemungkinannya bagaimana kemudian kemungkinan memproduksi barang tidak sesuai dengan ketentuan atau standar? Iya, ini kan yang penting kan pengawasan. Artinya contoh saja ketika kita melakukan proses pengumuman ini kan speknya kan sudah jelas. Mereka juga melakukan penawaran dengan katakanlah standar yang jelas tentunya. Dalam proses berikutnya ya, kan kita menandatangani kontrak ya. Kalau terjadi pelanggaran kita bisa memblacklist, kita bisa proses katakanlah hukum dan lain sebagainya. Nah, memblacklist dan memproses hukum, ada sanksi lainnya Mas Udi? Iya, artinya kita berhentikan kan proses itu kan, artinya banyak bisa membatalkan kontrak itu kalau tidak sesuai dengan ketentuan meskipun barangnya sudah diproduksi oleh si pemenang tender. Mereka ini kan one prestasi, kan artinya melanggar daripada kontrak-kontrak yang sudah kita katakanlah sepakati. Nah artinya di dalam kontrak itu kan tentunya ada sanksi. Dalam Perpres pun juga diatur sanksinya seperti apa. Ya, kami berpikir bahwa ini kecil kemungkinan karena kita sejak awal sudah kawal. Artinya proses di awal itu sudah secara online. Ya, artinya kita tidak langsung katakanlah bertatap muka, tapi prosesnya secara terbuka. Siapa saja boleh terlibat bagi mereka yang memenuhi persyaratan. Termasuk juga spesifikasinya kita umumkan secara terbuka sehingga nggak ada yang kita tutupi karena ini secara terbuka melalui LPSE. Ya. Abu Rizal Bakri optimistis pamornya tak redup meskipun sering dikaitkan dengan lumpur lapindo di Sidoarjo yang digarap perusahaan dalam kelompok Bakri. Capres Partai Golkar ini mengklaim popularitasnya di Sidoarjo kian meningkat. Menurut Ical, 98% warga terdampak lumpur sudah sejahtera, mempunyai rumah permanen, dan banyak yang sudah menunaikan ibadah haji. Jadi 98% itu punya rumah gedung dan segala macam. Jadi kita tidak lihat ini kenyataan. Dan kalau kita lihat kenyataan itu, kalau mau lihat itu lihat pada popularitas ARP. Di daerah seluruh Jawa Timur, popularitas ARP yang terbaik, bukan terbaik di antara semua, di antara ARP di mana-mana, yang terbaik itu Sidoarjo. Popularitas saya terbaik. Calon Presiden Partai Hanura Wiranto mengaku optimis partainya memenangkan pemilu 2014. Menurut Wiranto, partai yang optimis ialah partai yang berani deklarasikan calon presiden dan wakil presidennya sebelum pemilu. Itu dari awal, 2 Juli yang lalu, tatkala Hanura mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presidennya sendiri, kita kan sudah berpedoman dari Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen pasal 6A ayat 2, kan? Bahwa presiden dan calon wakil presiden diajukan oleh partai politik peserta pemilu, ya, sebelum pemilu dilaksanakan. Artinya kita berpedoman kepada Undang-Undang Dasar titik. Tidak ada presidensial threshold, tidak ada patokan-patokan berapa persen, nggak ada. Ya, kita lanjutkan perbincangan mengenai logistik pemilu. Mas Udi, ini pembagian logistik pemilu KPU ini kan dibagi antara pusat dan daerah, begitu. Ini kenapa harus dibagi? Apa KPU pusat tidak sanggup menangani seluruh logistik untuk seluruh Indonesia? Iya, ini sebenarnya hanya dalam rangka pembagian tugas saja. Ya, artinya sekian banyak logistik itu kalau memang bisa dilakukan di daerah, ya kita desentralisasi. Artinya apa yang dikerjakan oleh KPU pusat, apa yang dikerjakan oleh KPU provinsi, apa yang dikerjakan oleh KPU kabupaten kota, sehingga 1 bulan sebelum katakanlah hari pemungutan suara itu semua logistik sudah tersedia. Karena
kalau dikerjakan oleh KPU pusat, sekian banyak logistik tentunya merepotkan juga. Padahal ini bisa dikerjakan oleh teman-teman di bisa dibagi-bagi begitu tugasnya gitu. Iya. Nah, kemudian mana yang jadi wewenang KPU pusat, mana yang jadi wewenang daerah atau tadi provinsi dan kabupaten kota? Tadi saya sempat menyinggung surat suara, segel, tinta, termasuk juga alat bantu tunanetra itu dikerjakan oleh KPU pusat. Karena ini kan standarnya sama, ya kan? Nah, berikutnya di KPU provinsi dia ada formulir-formulir, ya, formulir-formulir untuk rekapitulasi di TPS, PPS, PPK, termasuk juga seandainya itu dibutuhkan logistik-logistik yang lain seperti bilik suara yang kurang, gitu, seumpama kotak suara yang kurang itu dikerjakan oleh KPU provinsi. Teman-teman di KPU kabupaten kota itu menyiapkan alat bantu untuk TPS, umpamanya pakunya, gitu kan, bantalannya, alat coblosnya, karet gelang dan lain sebagainya, pulpen untuk alat tulis itu wewenang daerah. Teman-teman di KPU kabupaten kota. Kita kan sudah mendengar bahwa kotak suara akan digunakan lagi nih, bekas Yang pemilu lama, dulu itu pemilu untuk 2004. Ya, 2000 untuk digunakan lagi di pemilu tahun depan ini. Ini kan bisa dikatakan sebagai penghematan juga, apalagi yang dihemat selain kotak suara yang tidak perlu ditender ulang. Kotak suara itu kan pemilu 2004. Artinya kan asas penyelenggara pemilu salah satunya kan efektif dan efisien. Kalau bilik suara, kotak suara masih bisa dipergunakan, kenapa tidak digunakan? Untuk apa kita mencetak? Beli baru. Ya kan itu. Nah, tetapi kalau seandainya memang ada yang kurang, ya kekurangannya saja yang kita harus siapkan. Artinya kan ini kita tidak perlu lagi mengadakan kotak dan bilik. Artinya kotak dan bilik yang akan digunakan kembali begitu ya? Iya. Di-reuse. Untuk yang kekurangannya kita cetak berdasarkan dia katakanlah barang yang sifatnya efisien banget gitu. Artinya selesai pemilu itu sudah tidak perlu lagi dia gudang, kita siapkan gudang, kita menyewa gudang untuk pemilu 5 tahun lagi, biaya gudangnya saja lebih mahal dibandingkan biaya cetaknya. Ini yang kita perlu pikirkan. Asas penyelenggara pemilu itu adalah salah satunya efektif dan efisien. Kalau ada sejumlah logistik yang tidak perlu ditender ulang tadi, kotak suara, bilik suara, sebagian begitu, sudah ada hitung-hitungan penghematan berapa yang dilakukan? Iya, angkanya memang kita nggak detail, tapi yang jelas kalau kita bisa hitung 500.000 lebih TPS ya. Kali 4, setiap TPS itu ada 4 kotak suara untuk DPR RI, untuk DPD RI, untuk DPRD provinsi, untuk DPRD kabupaten kota. Kali jumlah TPS, berapa yang kita bisa hemat? Silahkan dihitung sendiri. Ya. Yang kedua terkait dengan bilik, masing-masing TPS ada 4 bilik suara untuk memudahkan masyarakat menggunakan hak pilihnya. Kali sekian ratus ribu TPS. Nah ini yang kita bisa lakukan penghematan. Toh kalau umpamanya dia harus membuat 1-2 bilik, itu dari kardus yang tentunya biayanya sangat murah dibandingkan dari bahan aluminium. Wakil Presiden Budiono tak memenuhi undangan rapat dengar pendapat umum dengan Timwas Senturi DPR. Budiono memang dipanggil dalam kapasitas sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia. Maklumlah, Timwas DPR ingin mendalami pernyataan Budiono sebelumnya. Usai diperiksa KPK, Budiono menyatakan bahwa tambahan dana talangan Senturi menjadi 6,7 triliun rupiah merupakan tanggung jawab lembaga penjamin simpanan. Majelis Rendah Jerman Bundestag memilih Angela Merkel sebagai kanselir untuk masa jabatan yang ketiga. Hukum Jerman mewajibkan Merkel menunggu hasil voting Bundestag meski terpilih dengan suara mayoritas dalam pemilu September lalu. Merkel memimpin koalisi 2 partai besar, Uni Demokrat Kristen dan Sosial Demokrat yang beraliran kiri. Hasil voting menunjukkan 462 suara mendukung Merkel, 150 menentang, serta 9 suara abstain. Anda masih bersama Bedah Politik dan kita masih membahas mengenai logistik pemilu. Mas Udi, kalau melihat fakta ini, pemilu kada yang berasal dari APBD anggarannya itu kan seringkali mengalami keterlambatan, kadang-kadang atau jumlahnya tidak sesuai kebutuhan, sulit dicairkan, belum lagi kemudian kepala daerah yang terkesan mengulur-ngulur anggaran. Nah, kemudian bagaimana melihat hal ini, KPU mengantisipasi agar tidak terjadi di pemilu legislatif dan juga pemilu presiden tahun depan?
Iya, terkait dengan anggaran ini kan selalu dilakukan pembicaraan yang intensif antara KPU dengan Komisi 2 selaku katakanlah komisi yang menangani politik gitu ya, termasuk juga dengan Kementerian Keuangan terkait dengan anggarannya, termasuk juga dengan Kementerian Dalam Negeri gitu ya. Nah artinya nih jangan sampai anggaran ini bisa menghambat proses pemilu, karena pemilu ini kan agak berbeda dengan katakanlah proses pengadaan barang atau proyek-proyek pemerintah pada tahun anggaran berjalan. Pemilu kalau sudah dia April ya harus 9 April. Beda umpamanya dengan pengadaan barang dan jasa lainnya atau program lainnya, kalau tidak bisa dia bulan April, udah kita undur aja Oktober. Nah, karena kita siapnya bulan Oktober dan sebagainya. Tapi pemilu kan enggak, ya. Pilpres ya harus Oktober, kita harus sudah punya presiden, kan demikian. Nah, artinya ini agak berbeda dengan kegiatan-kegiatan non pemilu. Artinya harapan kita anggaran itu memang menyesuaikan dengan kebutuhan tahapan. Nah, target penyelesaian pengadaan barang itu kapan sih, Mas? Kalau melihat pemilu itu diadakan 9 April. Ya, pemilu 9 April, 1 bulan sebelum. 1 bulan pemilu, sebelumnya ya. sudah harus selesai. Sudah begitu. selesai. Artinya distribusinya 9 Maret, itu 9 Maret sudah selesai semua. Setelah itu baru distribusi. Distribusi dalam sebulan akan selesai untuk seluruh Indonesia, ya, karena ini kan pelosok-pelosok. semua TNI akan membantu karena dengan armada-armada Herculesnya, kapal perang. Kan kalau kita lihat logistik-logistik yang di pelosok, di katakanlah di daerah Papua, itu daerah pegunungan, itu kan harus menggunakan helikopter dan lain sebagainya. Itu memang harus tidak bisa hanya KPU semata, tetapi ini kerja seluruh komponen bangsa ini kan. Ya. Nah artinya target kita kalau di ketentuan itu kan H-1 logistik pemilu itu sudah nyampe di TPS ya. Artinya besok pemilu, hari ini barang ini logistik pemilu sudah ada di TPS. Target kita 1 bulan sebelum itu semua surat suara sudah selesai cetak, tinta sudah selesai cetak, formulir sudah selesai cetak, sehingga setelah itu kita proses untuk mulai pendistribusiannya. Yang kita mulai tentunya daerah-daerah yang secara geografis itu agak sulit. Nah kalau umpamanya daerah-daerah yang perkotaan itu mungkin bisa terakhir begitu. Nah, untuk perhelatan pemilu ini budgetnya tidak sedikit. Menteri Keuangan menyiapkan budget pemilu 2014 untuk KPU itu 16 triliun rupiah. Sudah terpakai berapa, Mas? Ya ini kan harus kita kompilasi ya terkait dengan anggaran. Ini kan karena ada kita distribusikan ke provinsi, 33 provinsi, anggaran ini kita distribusikan kepada 497 kabupaten kota, kita distribusikan ke seluruh kecamatan di Indonesia, ke desa di Indonesia untuk PPK dan PPS, termasuk juga untuk sosialisasi dan lain sebagainya. Ini tentunya harus kita kompilasi. Tetapi paling tidak prinsipnya bahwa anggaran ini tidak harus habis. Ya artinya kalau memang kita bisa efektifkan anggaran yang ada, kita ya memang harus seefisien mungkin manfaatkan anggaran ini sedemikian rupa sehingga sisanya dikembalikan ke negara. Harus kita kembalikan ke kas negara. Ya, dengan anggaran yang begitu besarnya, triliunan, belasan triliun rupiah, begitu bagaimana KPU juga mengawasi penyimpangan di internal KPU, Mas Udi? Yang jelas prinsipnya bahwa kita terbuka saja penggunaan anggaran, sudah kita kita sampaikan semua dan bisa dilihat oleh katakanlah seluruh komponen bangsa, dan kita bisa fokus kepada pelaksanaan pemilu yang berkualitas. Jangan sampai kemudian presiden buruk terjadi, penyimpangan justru dilakukan oleh penyelenggara itu sendiri. Kami harapkan ini tidak terjadi lah. Ini komitmen bersama kita untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Baik, Mas Udi, selamat bersiap-siap menyelenggarakan perhelatan pemilu 2014. Terima kasih telah berbincang bersama kami di Bedah Politik. Pemirsa, perbincangan soal logistik pemilu tadi menutup Bedah Politik kali ini.